vaksin itu tergantung dari pola pikir kita juga, Mbak. Kalau kita berpikiran vaksin itu akan membuat kita bertambah sakit, pasti akan banyak keluhan. Tapi sebenarnya prinsipnya semua vaksin itu sama, walaupun jenis Sinovac, jenis Astra, ataupun Moderna dan Pfizer itu sama. Yang efek sampingnya ketika kita divaksin pasti ada yang demam, ada yang sakit kepala, tapi itu tidak sampai sekian persen, paling hanya 0, sekian persen saja. Selamat pagi Sobat Polri, pada pagi hari ini di studio kita kedatangan narasumber Ibu Siti Arta Lasmaroha dalam topik penanganan COVID-19 oleh Klinik Bayangkara Polres Rokan Hilir. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Riri. Ya, sebelum kita ke topik nih, Ibu jabatannya sebagai Pak Urkes Klinik Bayangkara ya Ibu ya? Siap ya Mbak. Boleh dikasih tahu Bu, itu apa aja sih jabatannya itu apa aja tugasnya? Oh iya, saya sebagai Pak Urkes itu bertugas untuk melakukan pemeriksaan rutin kesehatan terhadap para personil beserta keluarganya yang datang berobat, maupun juga kita akan melakukan home visit memang bila diperlukan untuk datang ke rumah personil yang sakit tersebut. Kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para tahanan yang ada di dalam ruangan tahanan. Oh, berarti jabatan Ibu itu tugasnya itu secara garis besar mengenai kesehatan personil ya Mbak ya? Iya benar. Dan juga orang-orang yang di bawah tanggung jawab Polres Rokan Hilir begitu Mbak ya? Nah, sesuai dengan topik kita nih Mbak, saya manggil Mbak atau Ibu ini? Manggil Mbak aja ya. Mbak aja ya, biar lebih akrab ya. Jadi Mbak, kan kita ketahui nih bersama-sama saat ini dari 2019 sampai sekarang itu kita masih mengalami pandemi COVID-19 ya Mbak ya. Untuk penanganan COVID di Polres Rokan Hilir ini apa aja yang udah dilakukan oleh Klinik Bayangkara Polres Rokan Hilir Mbak? Oh, kalau untuk penanganan COVID-nya itu kita juga sudah banyak Mbak. Misalnya nih ada personil yang datang ataupun keluarga yang berobat di klinik Polres. Ketika dilakukan oleh pemeriksaan oleh dokter di klinik kita, jika memang itu mengarah ke arah COVID, dokter pasti akan melakukan pemeriksaan berupa swab antigen. Dan jika memang hasil dari swab antigen itu positif Mbak, dokter juga akan melakukan untuk disarankan untuk melakukan pemeriksaan swab PCR yang juga kita kirim ke lab Biomoli Pekanbaru. Setelah itu juga kita memberikan obat-obatan kepada personil maupun keluarga yang sakit terduga konfirmasi positif COVID-19. Jadi selain itu kan di saat penanganannya ya Mbak ya? Iya. Kalau pencegahan yang dilakukan apa tuh Mbak? Oh, kalau pencegahan gerbang Polres Royal itu ada staf Urkesnya yang akan memantau kesehatan personil. Jadi kita melakukan pertama kali personil disuruh untuk mencuci tangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan suhu Mbak. Jika memang suhunya normal, personil tersebut diperbolehkan untuk masuk ke melakukan Mako. aktivitas ya Mbak. Tapi jika memang demam, disarankan untuk berobat dulu di klinik Kita ya Mbak ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan oksimetri yang artinya untuk memeriksa saturasi oksigen di dalam darah kita. Kalau oksimetri itu yang di tangan gitu ya Mbak ya? Iya, ada gitu. gitu Mbak. Setelah itu dilakukan pemberian vitamin
vitamin berupa vitamin C dan vitamin E agar anggota di Polres Rokan Hilir ini bisa terjaga kesehatan di internal kita. Kalau keluar Mbak gimana? Kalau ke masyarakatnya? kalau masyarakat itu misalnya ada masyarakat yang berobat di klinik Polres yang juga kita kan bergabung di klinik BPJS ya Mbak ya. Kalau memang ada yang berobat di klinik Polres itu dan dokter juga merasa mencurigai mereka itu adalah COVID-19, tetap dilakukan, tidak ada perlakuan yang berbeda personil Polri, tetap dilakukan pemeriksaan swab antigen. Bila antigennya positif, kita kita melakukan juga swab PCR lanjutan dan juga misalnya PCR-nya juga positif, kita beri obat-obatan dan kita lakukan isolasi. Berarti kita ini klinik kita bukan hanya punya personil Polres Rokan Hilir, tapi terbuka untuk umum ya Mbak ya. Nah, tadi kan ada misalnya anggota nih yang terkonfirmasi COVID-19. Itu kita punya tempat nggak Mbak untuk isolasi personil atau gimana gitu? Oh iya punya Mbak, itu memang perintah dan juga memang itu sangat bagus dari pimpinan kita yang menyuruh untuk pembuatan ruang isolasi terpusat di Polres ada kok Mbak. Oh ada. Nah, jadi kalau ada yang positif kita jemput personil itu dan kita bawa ke ruang isolasi terpusatnya kita di Polres. Ada rumah isolasi terpusat Polres Rokan Hilir. Iya, Mbak, ada. Itu memang ada pasiennya nggak Mbak di sana? Kalau untuk saat ini puji Tuhan Mbak, mudah-mudahan untuk seterusnya juga personel Polres Rokan Hilir tetap sehat. Sudah lebih kurang hampir 3 minggu kita tidak ada yang terkonfirmasi dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat selalu. Berarti suatu ini juga Mbak ya, suatu peningkatan angka COVID di Polres Rokan Hilir itu memang semakin menurun ya Mbak ya. Sudah. Berarti pencegahan kita berhasil dong ya. Semoga selalu. Iya, semoga selalu seperti itu. Terus Mbak, kembali lagi tetap ke COVID-19 ini. Kan kita juga ada kegiatan 3T ya, kalau nggak salah. Testing, tracking, sama treatment. Iya. Itu apa sih artinya Mbak? Kalau testing itu adalah misalnya nih ada pasien yang berobat, kita melakukan yang pertama kali kita lakukan treatment, tracing. Tracing. Dari tracing itu tracing dulu Mbak ya, baru testing ya? Tracing nih misalnya saya positif COVID ya kan Mbak, terus siapa yang kontak sama saya tadi itu akan di tracing oleh para Bapak Babin. Setelah di tracing itu Bapak Babin akan memberikan data ke kita atau ke puskesmas, bisa juga ke klinik Polres atau puskesmas. Nanti dari klinik juga ikut melakukan testing, yang artinya berapa yang kontak kita lakukan pemeriksaan swab PCR untuk lanjutannya. Dan bila hasilnya itu positif, kita lakukan juga untuk pemberian obat-obat positif COVID-19 seperti dan antibiotik yang diperlukan Mbak. Itu treatmentnya ya Mbak ya? Iya. Berarti 3T ini juga melibatkan Babin Kamtimas di lapangan atau tracer-tracer lainnya Mbak ya? Iya Mbak. Kerjasama yang baik antara tracer, puskesmas, dan klinik juga. Iya. Nah, setelah masalah COVID ini kan kita ada juga untuk vaksinasi. Oh iya. Itu kan salah satu langkah kita kan untuk menekan COVID. Iya. Jika kita sesuai dengan anjuran pemerintah, kalau seluruh masyarakat Indonesia sudah divaksin, katanya akan terbentuk herd immunity. Nah, kalau kita sendiri, apakah sudah ada vaksinasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir? Kalau di Kabupaten Rokan Hilir ini untuk vaksinasinya secara rutin dilakukan di semua puskesmas, termasuk kita klinik Polres juga ikut melayani kegiatan vaksinasi Mbak. Kalau Polres Rokan Hilir sendiri personilnya udah divaksin semua ya Mbak ya? Sudah semuanya selesai divaksin. Puji Tuhan semua personil menyadari kalau memang vaksin itu bisa membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya sebenarnya saya juga udah divaksin sih Mbak, tapi masih banyak sih stigma-stigma di masyarakat kalau vaksin itu segala macam. Emangnya sebenarnya gimana sih Mbak? Vaksin itu kok sampai masyarakat takut gitu? Ya mungkin masyarakat itu karena terlalu banyak nonton hoax kali ya Mbak ya. Tapi setelah dari kemarin kita buka vaksin mulai dari bulan 3 sampai sekarang, antusias masyarakat sangat tinggi untuk vaksin. Sangat tinggi. Gitu, ya. Banyak juga ya masyarakat yang mau divaksin ya? Sudah mulai ramai Mbak, sudah mulai
sudah mulai mengerti lah kalau memang ternyata vaksin itu penting untuk mereka, kalau memang vaksin itu bisa membantu kita kembali untuk hidup normal tanpa masker, tanpa membolehkan kita untuk kembali kumpul-kumpul seperti dulu lagi. Tapi untuk saat ini kita tetap menerapkan 5T ya Mbak ya. Ya, sebelum semua masyarakat kita divaksin, kita tetap harus memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas juga ya. Gitu Mbak. Kalau vaksin kan mengenai vaksin itu ada beberapa jenis ya Mbak? Ada. Itu yang saya terima kan Sinovac itu yang ada 2. Tingkatnya itu dengan Sinovac, terus apalagi itu ya? AstraZeneca, Moderna, dengan Pfizer. Itu berbeda-beda nggak sih Mbak? Soalnya kalau kemarin saya habis divaksin kan kalau masyarakat bilang ada yang demam, ada yang sakit, ada yang segala macam, tapi saya nggak ada apa-apa. Itu apa penyebabnya Mbak? Kalau sebenarnya vaksin itu tergantung dari pola pikir kita juga Mbak. Kalau kita berpikiran vaksin itu akan membuat kita bertambah sakit, pasti akan banyak keluhan. Tapi sebenarnya prinsipnya semua vaksin itu sama, walaupun jenis Sinovac, jenis Astra, ataupun Moderna dan Pfizer itu sama. Yang efek sampingnya ketika kita divaksin pasti ada yang demam, ada yang sakit kepala, tapi itu tidak sampai sekian persen, paling hanya 0, sekian persen saja. Itulah sekarang kita harus memang membangun stigma masyarakat bahwa vaksin itu apapun jenisnya itu sangat bagus gitu. Dan aman dan halal. Kalau di kitanya sekarang kita pakai vaksin apa ya Mbak? Kalau untuk saat ini kita memakai vaksin AstraZeneca dan Moderna untuk dosis 1. Tapi kalau untuk anak usia sekolah 12-17 tahun dan juga vaksin kedua kita memakai jenis Coronavac. Coronavac. Ya. Itu salah satu jenisnya juga ya? Iya. Kalau kita Polres Rokan Hilir mendukung juga kan pemerintah dengan membuka beberapa gerai. Iya, Mbak. Polres Rokan Hilir kalau nggak salah ada 3 gerai ya Mbak? Ada 3 gerai Mbak, iya. Gerainya di mana aja nih Mbak? Ada di gerai Polres Rokan Hilir. Yang pertama yang bertempat di depan klinik Bayangkara. Yang kedua gerai di Suzuya Bagan Batu. Yang ketiga di gerai Satpol Air Bagan Siapi Api. Kesemuanya itu kita buka setiap hari dimulai dari jam 8 sampai jam 1 siang Mbak. Berarti masyarakat itu terbuka untuk umum ya Mbak ya? Umum. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, mari ayo vaksin di 3 gerai yang sudah disebutkan oleh Bu Arta tadi. Ada di klinik Polres Rokan Hilir, di Bagan Batu yang berada di Suzuya, dan yang di Bagan Api ada di kantor Satpol Air. Gitu Mbak ya? Iya. Dibuka pada pukul 08 sampai dengan jam 1 silakan beramai-ramai datang yang belum vaksin, mari ayo. Nah, kita udah ngomongin mengenai pencegahan udah, penanganannya udah. Terus kalau di angka kita nih Mbak, angka vaksinasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir itu udah hampir 50% nggak masyarakatnya sudah divaksin? Oh sudah, kalau dari datanya yang dikirim dari Bu Nina setiap hari Dinkes. Bu Nina itu siapa ya? Kabit P2P yang mengirim ke data ke kita. Berarti terpercaya nih informasinya? Sudah 60% sampai 70% yang sudah masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sudah 70%. Iya. Tinggal 30% lagi Mbak ya. Semoga ini Mbak ya. Semoga target kan sampai dengan tanggal 31 Desember kita menyelesaikan semua vaksinasi. 100%. Semoga semua masyarakat memang menyadari pentingnya vaksin, jadi memang datang untuk divaksinasi. Iya. Saya keingat nih kemarin kan kalau saya di episode pertama itu berbincang dengan Bribka Dewi. Di situ beliau menyebutkan kalau adanya vaksinasi secara door to door. Saya baru keingat nih Mbak. Kita bahas itu boleh ya? Boleh. Itu door to door ceritanya tuh gimana? Mbaknya datang ke setiap rumah masyarakat? Iya. Wow. Jadi misalnya ada para kapolsek atau para babin yang ada masyarakatnya yang memang terpencil atau juga sudah lansia yang tidak bisa datang ke klinik ya kan? Ya kita yang datengin mereka. Mulia sekali ya Mbak. Kita bawa dokter dengan memakai mobil gerai kita yang disediakan oleh Bapak Kapolres kita. Kita kunjungin. Bapak Kapolres mendukung sekali ya untuk kegiatan vaksinasi. Kita tepuk tangan dulu dong Mbak. Oh jadi kita menggunakan kendaraan
Terus dengan informasi dari Kapolsek atau Babin Kamtimas, mereka sudah mengumpulkan masyarakat. Terus kita mendatangi tempatnya ya menggunakan itu kita menyediakan vaksinatornya, dokter juga kan, Mbak? Iya, ada dokternya, kita bawa petugas vaksinnya, petugas screening, petugas pendaftarannya. Kalau sampai saat ini nih Mbak, pasti gimana perasaannya dengan kegiatan vaksinasi yang setiap hari ada? Pasti dong banyak yang dikorbankan, waktu, keluarga juga, bagaimana Mbak? Kalau saya sebenarnya kalau seandainya nih masyarakatnya rame, langsung banyak nih, kayaknya lebih ada kepuasan sendiri, gitu ya. Capek tapi akhirnya target tercapai, karena itu memang yang diinginkan. Jadi rasa kepuasan tersendiri. Jadi rasa lelah itu luntur kalau melihat masyarakat yang banyak dan antusias untuk vaksin ya Mbak ya. Malah kalau lebih sedih kalau hanya sedikit yang datang, kita lebih senang lihat mereka memang antusias datang terus daripada yang kita telepon, kita iniin ya untuk mengimbau. COVID. Selain vaksin bisa aja kan, vaksin bisa atau tentang orang yang terkonfirmasi, apa kendalanya? Kalau kendala Mbak di lapangan selama ini kalau untuk giat vaksinasi sih nggak ada Mbak, karena memang semuanya kan berjalan dengan teratur. Cuma kendalanya kalau yang terkonfirmasi positif saja, kadang kalau kita suruh mereka untuk isolasi di rumah, yang susahnya yaitu mereka keluar tidak mau ngikutin aturan, ya itulah kadang-kadang kita kalau memang kita himbau lah untuk masyarakat yang terkonfirmasi positif untuk menekan angka penambahan COVID ya, sebaiknya bila memang disuruh isolasi di rumah, memakan obat dengan teratur selama 14 hari benar-benar tidak keluar dari rumah Mbak. Hanya itu saja kendalanya. Kendalanya hanya di masyarakat yang di warga yang bandel ya Mbak ya. Udah disuruh di rumah aja, nggak usah ini. Karena mau keluar lagi ya kan. Gitu. Terus kalau misalnya ini ada anggota yang dia skala apa sih maksudnya tuh tingkat gejala-gejalanya agak tinggi, apakah tetap di rumah isolasi atau ada tempat khusus lainnya? Biasanya kita kan misalnya ada konfirmasi positif ini kita datangin, kita lihat, kita cek tensinya, kita bawa dokter, kita cek suhunya, kita cek osimetri, dan jika memang itu benar diperlukan, kita rujuk Mbak ke rumah sakit seperti Rumah Sakit Aulia, Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru, kemudian Rumah Sakit Awal Bros. Jadi kalau di rumah sakit kan mereka bisa dapat penanganan lebih khusus lagi ya. Iya, Mbak. Oke Mbak, kita lanjutkan nanti dulu. Kita saksikan iklan berikut ini. Assalamualaikum Komandan. Pul, kamu di mana? Siap, posisi di seputaran Pujut Komandan. Ruangan ya? Segera. Ya, terima kasih. Siap Dan. Siap. Pul, kemarin sore ada konfirmasi positif di warga kamu desa di Eritam. Siap Dan. Ya, nanti segera kamu ke sana. Di sana bisa jalan darat atau enggak sekarang? Siap, tidak Dan. Nah, nanti pakai perahu, kamu kan ada perahu patroli itu kan? Siap Komandan. Nah, nanti segera ke sana. Siap. Kunjungin, segera lacak, tracing. Siap. Ya, cari kontak erat sebanyak-banyaknya. Siap. Ya, baru lakukan nanti penyemprotan. Ya, Siap. beri bantuan, nanti juga cari aparat desa gandeng, beri bantuan. Siap. Ya, lakukan penyemprotan rumah, disinfektan. Siap. Dan juga suruh benar-benar isolasi. Siap. Ya, keluarga yang kontak erat benar-benar isolasi, jangan kemana-mana biar Siap. tidak tersebar. Siap. Ya, biar jadi zona hijau lagi di situ. Siap. Ya? Oke, segera Pul. Siap.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Kami dari Babin Kaptipmas Polsek Pujut bersama tim kesehatan untuk ngecek kesehatan treatment ke Bapak. Sehari 3 kali diminum Pak ya? Assalamualaikum. Apa? Pipul, dong apa sakit, mungkin datang ke rumah. Dia apa udah bubek? Kalau bubek secara Medis melihat udah. awak lagi kan Udah. di rumah sakit sampai bagai sapi daerah awak kecuali Pekanbaru belum lagi kan. Iya, iya. Tapi sampai Masker. Masker, Pak. Pak, ada sedikit bingkisan supaya tak susah pandang nilainya. Ya nyeleh untuk apa? Saya semangat supaya cepet sehat. Kemudian jadi manfaat sama aku makannya gitu, ada kesehatan gitu. Ya sama-sama doa lah mudah-mudahan aku sehat ya. Amin. Ya. Kenapa, Dek? Ini Pak, ada Bapak sakit. Sakit apa bapaknya? Sakit batuk-batuk pilek gitu Pak. Lupa untuk pilek. Udah berapa hari sakit? 2-3 hari ini Pak. Udah 3 hari. Ilah, kayak mana bapaknya kita bawa rumah sakit ya? Iya Pak. Ayolah kita bawa rumah sakit lah bapaknya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Pak. Ini Pak Jody. Ada warga awak sakit. Jadi minta tolong siapkan ambulan lah di Tangkahan. Minta tolong jemput. Minta tolong ya Pak. Tunggu di Tangkahan pakai ambulan ya Pak. Ya Pak, kalau bisa pakai baju APD Pak. Ya, Pak, Assalamualaikum. Oke, ya. Selamat datang kembali di podcast 2 aja Polres Rokan Hilir. Berbagi informasi, membangun negeri. Ya, kita lanjutkan kembali ngomong-ngomong kita bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Ibu Siti Arta Lasmaroha. Nah, tadi kan kita udah berbicara mengenai vaksinasi. Kita lanjutkan lagi ya Mbak ya, mengenai vaksinasinya.
Kemarin juga waktu saya di segmen pertama, saya berdialog dengan Bribka Dewi Satria. Itu dalam rangka hari ulang tahun Poluan. Poluan itu menyelenggarakan vaksinasi Ladies Day. Vaksinasi yang isinya itu semua mau vaksinator maupun pengunjungnya adalah perempuan. Itu gimana itu? Mbak ada di sana nggak? Ada, saya juga jadi petugas pendaftaran kemarin, Mbak. Itu bagaimana antusias masyarakat atau acaranya di situ bagaimana? Soalnya saya kemarin kebetulan ada kegiatan jadi tidak mengikuti secara utuh. Rame, Mbak, kemarin memang rame para ibu-ibu, cuman yang ada kecilnya bapak-bapak kan karena mereka tidak tahu khusus hari wanita jadinya mereka terpaksa pulang. Kalau antusias masyarakat bagus, saya mengacungkan jempol applause buat Poluan Polres Rohil Tepuk tangan untuk Poluan. mau mensukseskan vaksinasi Vaksinasi. COVID-19 ya, Mbak ya. Semoga juga dalam kegiatan selanjutnya Poluan Polres Rohil selalu mau ikut. Amin. Amin amin. Jadi itu mendapat apresiasi yang sangat baik dari masyarakat kita ya. Sampai kemarin ada sekitar 130-an karena itu para wanita ya kan yang divaksinasi. Gitu. Selanjutnya setelah vaksinasi Ladies Day itu ada nggak nanti kegiatan dari klinik, Mbak? Mana tahu ada main day atau apa gitu. Satu yang berkesan itu ketika kami vaksinasi itu yang paling jauhnya itu, Mbak, di air hitam. Oh ini ya terkait mengenai door to door system Iya. itu ya. Oh jadi waktu kita paling berkesan bagi Mbak itu saat vaksinasi ke daerah mana Air tuh, Mbak? hitam Air di hitam. Pujut. Itu daerah mana? Pujut ya? Pujut, Mbak. Itu bekerja sama Puskesmas Pujut juga. Tim kita juga ada 4 orang dengan memakai kapal pompong yang kecil. Tim ke sana ada naik kapal selama 4 jam. Wah. Jadi kalau dari sininya itu Mbak gimana itu? Sini ke Pujut dulu kita dari Menggunakan Pujut, mobil Grab vaksin ya? mobil Grab vaksin kita. Sampai di Pujut naik pompong selama 4 jam. Pompong itu perahu kecil. Iya, perahu kecil. Iya. Ada ada sekitar 20 masyarakat yang mau divaksinasi. Wah, 20 orang dari Agak susah perjalanan. sih, memang untuk Demi 20 orang Mbak bersama tim iya, menempuh perjalanan yang cukup jauh. iya, Wah. agar mereka menyadari Itu dedikasi untuk kabupaten. Setelah di sana masyarakatnya 20 orang itu beneran datang atau ada lagi yang lain? ada sekitar 50 orang kumpul, cuman mungkin masih belum, mereka masih mungkin takut ya, jadi ya kita vaksin dulu, kita kasih tahu dulu siapa yang mau, siapa yang welcome mereka dulu. Nanti kan dari mereka kalau ternyata efek vaksin itu bagus, pasti nanti mereka akan memberitahu lagi ke Babinnya. Babinnya itu kebetulan Bribka Saiful Bahri. Nanti kan kita bisa melakukan kunjungan lagi kalau memang mereka berminat, dan mudah-mudahan juga mereka akhirnya nanti suatu saat mereka akan antusias, mudah-mudahan. Dan mesti kita datangin. Oh, itu karet hitam ya Mbak ya, menggunakan itu paling berkesan. Vaksin door to door yang paling berkesan sekali menggunakan perahu kecil atau pompong. Waduh. Perjuangan dia. Pulang-pulang dari itu nggak sakit kan Mbak? Tetap sehat, besoknya tetap kita masuk kantor. Besoknya tetap lagi vaksin. Buka vaksin setiap Waduh, hari. strong banget Mbak ya. Harus mendukung program pemerintah kita. Iya Mbak. Selanjutnya nih mengenai tenaga kesehatan klinik kita, Klinik Bayangkara Polres Rokan Hilir yang melakukan vaksinasi setiap hari itu ada berapa tenaga kerja kita? Tenaga kesehatan kita, Mbak? Kalau kita punya tenaga kesehatan ada 15 orang untuk tim vaksinnya. 15 orang? Iya. Terus petugas pikernya juga ada sekitar 14 orang. Kalau untuk piker ini ya, piker itu apa, Mbak? Aplikasi Primary Care yang untuk pendaftaran peserta. Oh, peserta vaksin yang mau divaksin. Jadi kalau itu kita tidak menggunakan aplikasi, yang kasihannya nanti peserta mereka tidak bisa dapat sertifikat kalau mereka sudah divaksin. Gitu. 15 orang itu memang tenaga kesehatan semua atau ada dari perbantuan dari personil? Kalau 15 itu memang tenaga urkes, kemudian 14 orang untuk tenaga pikernya. Itu personil Polres Rohil. Melibatkan personil juga untuk kegiatan vaksin ini, Mbak ya? Iya, karena kan kalau tugas piker kan tidak harus orang kesehatan yang melakukan, ya kan Mbak. Tapi yang sudah dilatih Ya, dan terlatih. semuanya. 15 dan 14 orang? Iya.
ini dibagi ke 3 gerai, Tiga, 3 gerai dan 1 vaksin door to door. Iya, vaksin Itu cukup Mbak? Kalau untuk gerai di Suzuya dan di Suzuya Bagan Batu dan Satpol Air, kita meminta pertolongan dari puskesmas di iya. sana. Iya, kalau dilihat dari angkanya kan itu kayaknya kurang ya Mbak Iya, ya? sangat kurang Mbak. Mana bisa kan, setidaknya kalau untuk tim dokter dan vaksinator aja harus ada 6 biasanya. Tapi walaupun dengan jumlah personil kesehatan Klinik Bayangkara tetap melaksanakan kegiatan vaksin. Wah. Wajib setiap hari Mbak, kalau vaksin banyak, ya kita tetap melakukannya setiap hari. Begitu. Untuk ini ya sendiri Mbak, kalau tenaga kesehatan kita di pernah nggak yang kena COVID? Penasaran juga nih, kan tiap hari nih berjibaku dengan vaksin, berjibaku dengan masyarakat yang kena COVID. Pernah juga nggak kena COVID? Oh, ada juga ya? Kalau tenaga kesehatan mereka yang paling rentan. Iya, karena garda terdepan juga ya Mbak ya? Karena capek, lelah, kita lupa cuci tangan, kita makan langsung main. Ini pernah, itu sudah pernah kita alamin semuanya. Tapi mungkin karena berkat vaksin mereka sembuhnya cepat. Dan mereka juga memang ini Mbak ya, melaksanakan apa yang disuruh itu dilaksanakan dengan benar-benaran. Iya, mereka dengan ikhlas semuanya, dengan rela dan dengan semangat. Kalau dengan vaksin kita akan menuntaskan penyakit COVID-19. Ya, kalau misalnya kayak gitu kan ada yang sakit nih, tenaga kesehatan kita berkurang lagi jumlahnya. Iya. Udah gitu Kita minta bantuan lagi ke minta puskesmas. minta bantuan lagi mau nggak mau Mbak ya. Iya. Begitu. Terus Mbak, kalau ini masalah vaksinasi di masyarakat kita nih, kalau Polres Rokan Hilir udah 100%? Kalau untuk personel sudah semuanya dan keluarganya hanya tinggal sekitar 20% aja lagi untuk vaksin keduanya yang belum selesai divaksin. Itu paling kendalanya ada Vaksin 2 saja dan kebetulan ada yang sakit, ada yang hamil. Kalau itu nggak boleh ya? Kalau untuk hamil, usia kehamilan hanya bisa usia dari 4 sampai 8 bulan. Oh iya, kita ini tadi belum membahas itu mengenai vaksin itu. Apa sih, siapa aja sih yang tidak boleh divaksin? Kalau yang boleh divaksin kan yang sehat-sehat nih. Iya. Yang nggak boleh divaksin itu termasuk yang hamil nggak sih? Kalau untuk hamil juga ada kategorinya Mbak. Kalau umur usia kehamilan 4 sampai 8 bulan itu sudah bisa kita vaksin. Tapi itu pun juga memang sebaiknya rekomendasi dari dokter kebidanannya. Oh, ada rekomendasi dari dokter yang memeriksa ya? Iya. Berarti untuk sekarang ini yang hamil itu sudah bisa divaksin. Tidak ada larangan tidak divaksin, tetapi atas rekomendasi dokter yang menangani pasien. Oh begitu. Mbak, jadi kalau ini Mbak, saya nih kan teman-teman saya kalau kita lagi kumpul bareng-bareng nih, batuk dikit dibilang sakit nih. Batuk dikit mereka udah nyaranin untuk udah sana swab, udah sana ini segala macam. Memangnya apanya itu Mbak, gejalanya itu memang batuk atau pilek ya Mbak ya? Kan enggak kan? Enggak. Itu kan gejalanya bukan dengan proses langsung yang mengatakan dia positif COVID, tapi kan kita observasi. Kalau masih 1 hari kan masih kita berikan obat, tapi bila hari kelima dia memang masih demam atau masih batuk juga, ya baru kita lakukan swab antigen. Tidak dengan segampang itu mengatakan batuk, pilek langsung dia positif COVID, tidak. Ini teman-teman saya perlu juga nih dikasih tahu, diedukasi seperti itu. Oh gitu, tuh dengar tuh untuk masyarakat semuanya. Jangan menghindari teman-temannya yang baru batuk atau pilek karena belum tentu harus melalui pemeriksaan. Oh Tapi begitu. memang sebaiknya jika kita memang lagi sakit, sebaiknya berdiam diri di dalam rumah, dan kalau mau keluar juga kita memakai masker lah, biar mengurangi, misalnya kita akhirnya positif, mengurangi untuk angka penambahan positif COVID. Gitu ya Mbak ya. Nah Mbak, sebelum kita menutup nih, saya mau menanya mengenai harapan Mbak sebagai Pak Urkes di Klinik Bayangkara Polres Rokan Hilir. Apa harapannya untuk masyarakat, untuk Polres Rokan Hilir juga? Kalau harapan saya yang pertama untuk masyarakat tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap rajin mencuci tangan, mengurangi kegiatan di luar rumah. Kemudian yang paling terakhir pesan saya, ayo masyarakat semua di Kabupaten Rokan Hilir, kita ikutin giat vaksinasi, kita dukung program pemerintah
agar kita bisa kembali hidup normal seperti dahulu. Ya, masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dan masyarakat Indonesia, kami ingatkan kembali untuk wilayah Kabupaten Rokan Hilir, gerai vaksin yang dilaksanakan oleh Polres Rokan Hilir itu ada 3 gerai, yaitu di bagian Batu, di bagian Siapi-Api, dan juga di Polres Rokan Hilir. Itu podcast 2 Jam Polres Rokan Hilir segmen ketiga pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mau menyampaikan kalau kegiatan kami ini sudah melalui tes dan hasilnya negatif. Jadi kami menggunakan face shield untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian podcast kami pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Arta, jangan kapok datang kemari. Iya, Mbak Riri. Ya, selamat pagi dan salam presisi.